Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK 2 Bersari, yang saya hormati Bapak Pengajar Praktek Guru Penggerak, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMN 2 Bersari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, di mana pada pagi saat ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruang guru ini dalam rangka pemaparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak di SMP 2 Bersari. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang nanti kita tunggu sahabatnya dari akhir, dan mudah-mudahan kita selalu diakui sebagai umatnya. Allahumma amin. Sebelum acara ini dimulai, akan saya bacakan dengan cara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari kepala sekolah. Yang ketiga, pemaparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Yang keempat, tanya jawab, dan yang kelima, penutup. Untuk mengawali kegiatan ini biar nanti berjalan dengan lancar, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah untuk Ibu DPA WBKC, kami persilahkan. Terima kasih Pak Kam selaku MC pada acara pendampingan CGP pada pagi setengah siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak DRS Haryanto MPD selaku pengajar praktek guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf PU SMP Negeri 2 Purwosari. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga di pagi setengah siang ini kami dan kita semuanya masih dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pendampingan calon guru penggerak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Haryanto dan Bapak Ibu Guru beserta staf PU SMP Negeri 2 Purwosari. Saya selaku pimpinan di sekolah ini insya Allah mendukung semua program dari CGP agar nantinya CGP ini lulus dengan nilai maksimal. Jadi tidak hanya calon menjadi guru penggerak yang asli, ya. Jadi kalau sudah lulus C-nya ini bilang menjadi guru penggerak dari sekolah kita tercinta ini. Dan insya Allah dari guru penggerak
kita sudah merasakan banyak perubahan di sekolah ini, agar perubahan itu perubahan yang baik untuk sekolah ini bisa memberikan manfaat barokah ke anak-anak kita sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi kita, juga bisa memberikan manfaat dan barokah dengan sesama guru mengajar di sekolah SMP Negeri 2 Purwosari. Bapak Ibu, nanti dari guru penggerak ini bisa mengajak dan memotivasi bapak ibu guru yang lain untuk ikut CGP. Kalau ada satu di sekolah ini, mestinya masih kurang Bapak Ibu, karena kalau kita lihat seluruh guru yang ada di sekolah ini ada sekitar 17 ya. Di situ 19 sudah berkurang 2, yaitu Bu Petris dan Pak Ismail, jadi 17. Nanti kalau kita tambah 1 atau 2 lagi CGP, ini sekolah kita akan lebih cepat gerak untuk maju ke depannya. Jadi nanti monggo Bapak Ibu guru, baik yang ASN, P3K maupun GTT, ikut program CGP dari pemerintah. Insya Allah Bu Jun sudah siap untuk membantu, misalkan ada tugas-tugas akan dibantu dengan senang hati. Terus di sekolah ini tentu saya laporkan kepada Bapak Haryanto selaku pengajar praktek, perubahan karakter siswa, sopan santun, akhlak mulia, ini menjadi prioritas utama sekolah kita. Selain memberikan ilmu kecerdasan kepada siswa kami, jadi anak-anak diharapkan punya karakter disiplin. Ini yang paling utama. Nanti hasil dari disiplin ini akan bisa membawa keselamatan dan kebahagiaan. Ini sesuai dengan arti pendidikan yang telah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebenarnya Bapak Ibu, semua apa yang kita berikan ke siswa kita sesuai dengan kebutuhan siswa, itu nanti hasil akhirnya yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Itu kira-kira arti dari pendidikan yang telah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Untuk kurikulum merdeka, di sini ada profil pelajar Pancasila. Ini bisa dikolaborasikan dengan sesama mapel. Jadi setiap CP, ATP yang Bapak Ibu buat, termasuk modul ajar, itu nanti muara akhirnya ke profil pelajar Pancasila. Modul ajar yang panjenengan berikan ke siswa kita itu nanti mempunyai elemen apa saja yang bisa diberikan dari profil pelajar Pancasila, dan ini bisa dikolaborasikan. Dan nanti insya Allah untuk minggu depan kita sudah mulai proyek untuk Pak Fis sebagai koordinator proyek P5 kita, nanti koordinasi dengan kurikulum dengan Bapak Ibu guru untuk menghasilkan
sesuatu yang bermanfaat bagi siswa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak sekali metode pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka. Ada metode keteladanan sesuai dengan Tuturi Handayani, ing ngarsa bangun ngarsa, Tuturi Handayani pripun Pak Adi? Tuturi Handayani tulodo ing madya bangun karsa tuturi handayani. Ibu Tuturi Handayani berarti yang di belakang itu memberikan apa? Motivasi. Terus yang di belakang itu apa? Oh, yang di depan memberikan tauladan ya. Terus yang di belakang memberikan motivasi. Terus yang tengah ini yang bertanya. Ini Matthew dan terus ada metode bertahap, ada levelnya. Ada metode yang tidak berlebihan dan menghindari kebosanan. Ada lagi metode memperhatikan perbedaan, ini sesuai dengan teaching and the right platform. Juga termasuk metode dialog dan bertanya jawab. Semoga ini nanti bisa dikembangkan sendiri dari penggunaan nanti bisa memberikan ilmunya kepada kita semuanya agar pembelajaran di kelas lebih menyenangkan, tidak membosankan, dan anak-anak menjadi bahagia. Besok pelajarannya apa ya? Mau dibahas lagi apa ya? Bapak Ibu, kita berkreasi, berinovasi sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Semoga ini ada manfaat. Pendampingan ini sangat kami harapkan semoga mendapat itu berkah manfaat dari Allah SWT. Terima kasih banget kepada Bu Jun, lemah terus Gusti Allah yang baik. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Yus sampaikan, dengan harapan guru penggerak ini nanti dapat memotivasi teman-teman di sini, dan mudah-mudahan nanti guru penggerak sini dapat menggerakkan ibu-ibu dan bapak di SMPN 2 Korsari. Atas selanjutnya yang ketiga acara inti yaitu pemaparan visi dan rasa perubahan guru penggerak. Untuk yang bersangkutan Ibu Jenderal Mesti disilakan. Terima kasih Pak Kamenjen. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kepala SMP Negeri 2 Purwosari. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Haryanto sebagai pengajar praktek guru penggerak. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi informasi tentang visi dan prakarsa perubahan. Sebetulnya di sekolah kami, di sekolah kita itu sudah ada yang namanya visi atau angan-angan atau impian ataupun harapan yang nantinya akan dicapai. Tetapi dalam pendidikan guru penggerak sendiri, masing-masing dari guru penggerak itu diharapkan juga memiliki visi. Nah, di mana visi ini yang dijadikan tolak ukur, yang dijadikan tujuan akhir pada saat guru itu melakukan pembelajaran. Jadi visi ini sebagai tuntunan kita agar pada saat pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan berhasil maksimal sesuai dengan harapan kita. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang visi.
Ini adalah modul saya yang berhubungan dengan visi, yaitu pada saat itu saya punya cita-cita, saya bercita-cita, saya itu ingin memiliki siswa yang seperti apa toh. Nah, tentunya kalau sekarang ini saya sangat menginginkan bahwa siswa saya nanti setelah keluar dari SMP Negeri 2 Purwosari itu mereka memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, untuk mewujudkan ini, maka saya harus punya visi. Visi saya dalam pembelajaran. Walaupun kalau kita akan mencapai semua ini dalam satu waktu, itu rasanya memang agak sulit. Jadi kita ambil prioritas yang terpenting, yang paling penting, yang sesuai dengan lingkungan yang kita hadapi. Nah, sesuai dengan arahan Ki Haji Dewantara bahwa sesungguhnya murid itu bukanlah tabula rasa. Tabula rasa itu maksudnya apa? Maksudnya murid itu bukanlah kertas kosong. Mungkin selama ini saya juga punya pemikiran bahwa murid itu kertas kosong, murid itu bisa baik atau buruk itu tergantung kita yang menulisnya. Ternyata bukan seperti itu. Murid itu bukanlah kertas kosong, bukan tabula rasa. Tapi murid itu bisa digambarkan sebuah kertas yang di situ sudah ada gambarnya, sudah ada tulisannya, tetapi masih remang-remang. Itulah yang dinamakan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh setiap anak yang terlahir ke dunia ini. Nah, sebagai guru, pandai-pandailah kita untuk membuat garis yang tadinya remang-remang tadi terlihat jelas. Jadi kodrat alam, kodrat zaman yang tadinya hanya sedikit-sedikit, misalnya dia itu sebetulnya minatnya di menggambar tapi belum terlihat jelas. Nah, tugas guru memperjelas minat yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, untuk itu guru diharapkan mampu memahami minat dan bakat anak. Karena apa? Karena pada dasarnya setiap anak itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Nah, di sini tugas kita itu bukan sebagai tugas kita itu sebagai fasilitator. Jadi memfasilitasi anak-anak untuk mencapai kodratnya masing-masing, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sudah dimiliki sejak dia lahir. Misalnya dia minat membaca, dia minat bernyanyi, dan lain sebagainya. Nah, kodrat zaman ini akan dimiliki sesuai dengan perkembangan zaman anak tersebut. Makanya mungkin kita tidak bisa membuat anak itu, saya dulu waktu sekolah itu seperti ini. Kenapa kok siswa saya itu tidak bisa seperti pada saat saya sekolah dulu, misalnya harus menghafal, harus seperti ini. Kenapa mereka tidak bisa dipisahkan dengan HP? Karena apa? Karena itu sudah sesuai dengan kodrat zaman anak. Karena zaman sekarang misalnya ada anak kok tidak tahu cara mengoperasikan HP, itu sudah dianggap wah kamu jadul berarti. Nah, seperti itu. Itu adalah kodrat zaman yang dimiliki oleh siswa. Kemudian saya memiliki cita-cita untuk sekolah ini. Harapan, keinginan, impian, yaitu ingin menanamkan pendidikan karakter dan pembiasaan yang positif. Kenapa demikian? Karena dengan karakter dan pembiasaan yang baik, jika suatu saat itu mereka menjadi pemimpin, karena pasti mereka akan menggantikan kita yang sekarang ini. Siapakah pemimpin selanjutnya? Pemimpin selanjutnya itu ya anak-anak kita itu. Nah, dengan kita menanamkan pembiasaan yang baik, budaya positif kepada anak-anak, maka secara tidak langsung kita itu juga ikut berkontribusi di situ. Di saat anak-anak menyebarluaskan budaya positif,
ataupun pembiasaan baik ini nanti di lingkungan, karena mereka akan hidup di lingkungan, menjadi pemimpin, menjadi apa yang dicita-citakan. Nah, seandainya mereka akan menjadi pemimpin dengan bekal pembiasaan baik ini, maka mereka akan menjadi pemimpin yang amanah dan juga berakhlak mulia. Itu adalah harapan. Saya yakin yang adalah harapan kami semua. Selanjutnya, kita semua yakin, kita semua itu menyadari bahwa kita sebagai guru itu tugasnya adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan kodratnya. Nah, kodrat anak-anak itu rata-rata kodratnya adalah bermain. Hampir mungkin kalau kita lakukan penelitian, terutama terhadap kelas 7, bisa kita perhatikan mereka itu lebih senang bermain dibandingkan dia harus tekun belajar. Nah, di sini kita harus punya trik atau cara gimana anak-anak itu bisa belajar senang dan juga bisa seolah-olah belajar itu dia seperti bermain, jadi senang dengan pelajaran tersebut. Nah, di sini diharapkan kita semua itu bisa menuntun mereka sesuai dengan bakatnya, tetapi mereka tidak merasa terbebani. Nah, ini bisa dimodifikasi, pembelajarannya bisa dengan bermain, bisa dengan bernyanyi, ataupun bisa dengan diskusi. Nah, ada beberapa kodrat anak di sini, yaitu belajar, bermain, bersosialisasi, kemudian melakukan hal yang disukai. Makanya kalau kemarin ada COVID, kemudian anak-anak tidak masuk sekolah, itu ada hal yang hilang pada diri mereka, yaitu bersosialisasi. Sehingga kalau kita lihat sekarang itu juga sikap sosialisasi mereka itu juga mulai luntur, karena gara-gara mereka lebih bersosialisasinya dengan HP ataupun dengan alat komunikasi, bukan dengan teman-temannya. Nah, dengan kita sekarang pembelajaran luring masuk, nah ini sifat-sifat sosialisasi ini akan dialami oleh mereka. Mereka akan belajar bagaimana itu bekerja sama, bagaimana itu bergotong royong, seperti itu. Selanjutnya, kita semua harusnya memahami bahwa murid itu bagaikan benih tanaman apapun. Saat kita menanam jagung, kita tidak bisa mengharapkan nanti kita memanen padi. Jadi kita tidak bisa memanen padi karena yang kita tanam itu jagung. Bisanya kita akan menghasilkan jagung itu yang berkualitas ataukah jagung yang biasa-biasa saja. Seperti ini juga anak kita. Kalau anak ini bakatnya itu kok melukis, kita tidak bisa membuat anak ini menjadi penyanyi. Bisanya kita membimbing anak ini, mengarahkan anak ini, menuntun anak ini untuk menjadi pelukis yang baik, misalnya hasil lukisannya yang bagus, itu bisa. Tapi nggak bisa kalau bu saya bisanya melukis, tapi nggak bisa nyanyi. Ya, kamu tetap ikut lomba nyanyi. Nah, sampai kapan nggak bisa? Atau mungkin ada anak yang dia lebih suka menulis. Jadi kalau ada pertanyaan, daripada dia mengungkapkan dengan kalimat, mending dia menulis. Itu sampai kapanpun kalau jenengan suruh maju ke depan terus suruh presentasi, bisa-bisa nangis ini anak-anak itu. Ini pernah saya lakukan. Maju, pokoknya maju ngomong saiki gak mau. Ya tetap dia tidak mau. Bahkan bisa dia akan menangis. Karena apa? Dia memang tidak minatnya tidak di ngomong, tidak berbicara, tapi minat dia di menulis. Nah, di sini kita diharapkan memahami minat dan bakat anak itu bagaimana. Walaupun kita tidak melakukan semuanya, misalnya kalau minatnya gambar ya digambar terus dan sebagainya, tidak.
setidaknya kita itu mengakomodasi pada saat pembelajaran itu ya kadangkala kita gunakan video, kadangkala kita ajak bernyanyi, kadangkala kita ajak menggambar, kadangkala kita ajak diskusi. Nah, di situ nanti akan anak-anak yang punya bakat-bakat di situ akan merasa oh kebutuhan saya terpenuhi daripada kita hanya ceramah saja seperti itu. Ini untuk visi. Selanjutnya, nah, kami diharapkan memiliki cita-cita bahwa murid di sekolah itu mempunyai atau memiliki profil pelajar Pancasila. Kenapa kok harus memiliki profil pelajar Pancasila? Karena dengan profil belajar Pancasila ini, maka pada saat mereka berada di masyarakat, karena profil pelajar Pancasila ini merupakan nilai-nilai yang menurut kami sudah sangat bagus, sudah sangat sempurna, sehingga kalau memang anak-anak ini bisa menanamkan profil pelajar Pancasila ini, maka dia pada saat berada di masyarakat itu akan memberikan pengaruh positif terhadap lingkungannya dan juga akan menyebarkan budaya-budaya positif itu di lingkungannya, sehingga akan tercipta lingkungan yang positif juga. Beda kalau misalnya kita melakukan pembelajaran salah dihukum, telat dihukum. Nah, suatu saat yang diingat dia, oh aku nek salah dihukum, aku telat dihukum. Berarti nanti kalau saya di masyarakat kok ada yang melakukan seperti ini, guru salah aja dulu, kalau saya salah dipukul. Guru saya dulu kalau saya salah dicubit. Nah, saya juga harus melakukan seperti itu. Nah, jadi apa yang kita tanamkan itu sebetulnya secara tidak langsung itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Nah, visi, kenapa visi itu dianggap penting? Visi dianggap penting karena merupakan tujuan yang akan kita hadapi. Nah, dengan visi yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini, diharapkan anak-anak kita nanti di kedepannya akan menjadi generasi emas, generasi yang unggul. Nah, ini visi guru penggerak. Kemarin saya membuat visi itu yang saya ambil adalah terbentuknya manusia yang mandiri. Kenapa kok saya ambil seperti itu? Karena pada saat saya pembelajaran itu ternyata masih banyak anak-anak itu yang tidak bisa belajar secara mandiri. Dia tergantung dengan orang lain. Dia tidak punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Sehingga kemarin saya ambil ini. Kemudian untuk mencapai visi tersebut tentunya kita harus memiliki sifat-sifat, memiliki nilai-nilai yang kita gunakan agar visi itu terwujud. Nilai-nilai apa yang harus kita miliki? Yaitu kita harus mandiri. Bagaimana kita bisa mengajak mandiri kalau kita sendiri juga tidak mandiri? Maka pada diri kita tanamkan sikap mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan juga berpihak pada murid. Karena memang pada dasarnya untuk pendidikan guru penggerak ini yang diutamakan, ditekankan adalah berpihak pada murid atau menghamba pada siswa. Itu yang diharapkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk menentukan visi ini kita melakukan dengan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Yaitu sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi. Nah, untuk melakukan inquiry apresiatif ini bisa dilakukan dengan tahapan-tahapan yang disebut dengan tahapan bagja. Ada berapa itu namanya? Ada 5 tahapan bagja itu bisa diartikan. Nah, di sini ada prakarsa perubahannya.
berbentuknya manusia yang mandiri. Nah, B yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Di sini karena saya mengangkat tentang kemandirian siswa, kemandirian anak, maka prakarsa perubahannya yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak. B yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Poinnya, membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan, kekuatan atau potensi ataupun peluang. Mendefinisikan tujuan, pertanyaan dibuat untuk memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Poin yang kedua, melakukan tindakan untuk menggalang atau membangun koalisi atau tim perubahan atau dukungan urgensitas. Kemudian di situ pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak? Tindakan di sini adalah rencana tindakan yang akan dilakukan, yaitu mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan kemandirian anak. Yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kemandirian anak di kelas. Ini untuk B yang pertama. Kemudian ada A. A-nya apa? Ambil pelajaran, discovery atau menemukan. Poin-poinnya menyusun pertanyaan lanjut untuk mengenali kekuatan atau potensi atau peluang lewat penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif setiap pertanyaan, dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif. Kemudian menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data diskusi kelompok kecil atau besar, survei individu dan multi unsur. Pertanyaannya, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih kreatif? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan kemandirian anak? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kemandirian anak. Rencana tindakannya yaitu tindakan penyelidikan. Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak bisa berjalan. Ini bisa melalui wawancara atau korespondensi atau mungkin studi literatur, baik secara mandiri ataupun kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian yang kedua, wawancara atau survei pengalaman atau pendapat guru, baik guru, KS, murid ataupun orang tua, serta pengawas sekolah. Kemudian G-nya adalah gali mimpi, dream. Semua orang pasti memiliki mimpi, semua guru pasti memiliki mimpi. Demikian pula anak-anak kita pasti juga memiliki mimpi yang ingin mereka wujudkan. Yang pertama, menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud. Yang kedua, membayangkan dan menggambarkan masa depan. Yang ketiga, gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif. Yang keempat, mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama, multi unsur, kapan, di mana, dan siapa saja. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak telah berjalan baik? Kemudian tindakan atau penyelidikannya, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei. Kemudian membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur, membuat gambaran sikap dan respon anak atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara.
Kemudian J-nya adalah jabarkan rencana atau desain, menjabarkan rencananya. Yang pertama, mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah berani atau terobosan-terobosan yang akan memudahkan keseluruhannya bisa tercapai. Kemudian menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi, mempertahankan perubahan positif atau menindaklanjuti masalah itu organisasi yang paling positif dan potensial, menyusun definisi kesuksesan pencapaian bertahan. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak telah berjalan baik? Kemudian tindakannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika, hampir sama ya, jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak telah berjalan. Kemudian A yang terakhir, bagja, jadi B A G J A. Atur eksekusi, deliver, menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan, merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang dan unsur yang terlibat bersama-sama menciptakan masa depan, mendesain jalur komunikasi dan mengelola rutinitas. Ini nanti muncul SOP, standar operasional proses. Kemudian pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian siswa? Tindakannya bisa mengajak rekan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas saya setiap saya mengajar. Ini untuk atur eksekusi. Nah, ini yang saya sampaikan untuk visi guru penggerak dan praprasa perubahan. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak, saya serahkan nanti Pak. Monggo, mungkin ada pertanyaan. Cukup. Oke, sampun. Terima kasih. Ini paparan kami. Semoga ini bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus berkata apa itu? Terima kasih Bapak Ibu. Pertama yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMPN 2 Purwosari. Saya khawatir ibu nyebut. Iya. Sudah kenal kelihatannya. Biasanya ngurus. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMPN 2 Purwosari dan staf tata usaha mungkin. Dan tidak lupa guru penggerak dari SMP Purwosari 2. Luar biasa Bapak Ibu. Yang dipaparkan cukup lengkap. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan. Semoga dalam pertemuan kali ini benar-benar kita mendapat limpahan rahmat dari Allah. Pertemuan yang membuka pintu rahmat selebar-lebarnya. Dan ini yang penting Bapak Ibu. Pintu air kita ditutup Allah, alhamdulillah.
banyak sekali mungkin aib kita yang tidak kita sadari, mudah-mudahan selalu ditutup dan diberi pencerahan. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil hisab kita mendapat syafaatnya. Baik, Bapak Ibu, saya harus menggarisbawahi beberapa hal. Pertama, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan GB, kebetulan ini GB saya, atas dukungan dan motivasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh GB di sekolah panjenengan Ibu. Kemudian yang kedua, tentang paparan yang disampaikan Bu Junatia, luar biasa Bapak Ibu. Ada 3 elemen penting yang saya garis bawahi tapi dijabarkan. Tapi kalau disimpulkan 3 dan semuanya sama. Guru bergerak itu berawal dari kata merdeka. Mulai dari diri, eksplorasi potensi sumber daya yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian R-nya buka ruang kolaborasi diskusi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah harus izin dulu, ada komunikasi. Terus D, demonstrasi, paparkan ide-ide gagasan yang didapat. E, elaborasi, dipikirkan lagi, kesepemahaman. Kemudian setelah semuanya sudah sepaham, koneksinya dibangun, diklik, baru aksi nyata, merdeka. Kelihatannya kan bahagia. Mendengar kata merdeka, anak-anak itu bahagia. Nah, dari elemen itu muncullah metode baca bahagia sebenarnya. Sama. Tadi dijelaskan dengan cukup jelas. Pertama buat pertanyaan untuk menggali apa yang ada itu tadi Bapak Ibu. Di pembelajaran itu nanti muncul sama. Apa Bapak Ibu? Pembelajaran yang lagi didengung-dengungkan apa muncul? Pembelajaran yang berdiferensiasi. Di situ puncak tujuannya adalah apa? Ini guru bahasa Inggris ini Pak Wakai yang student well-being. Jadi bagaimana cara membahagiakan murid. Jadi dalam pembelajaran itu kita dituntut untuk bisa membahagiakan murid sehingga anak-anak bisa nyaman. Tadi saya coba tadi cuma Ujun tidak tahu mungkin ya. Syukur kalau kelas 7 itu diberikan metode belajar dengan bermain. Kalau saya balik, bolak-balik itu. Jadi itu terjadi hubungan 2 arah, tidak 1 arah. Belajar adalah bermain, bermain adalah belajar. Itu luar biasa kalau itu kita bisa praktekkan. Jadi anak belajar itu bermain, berarti anak itu bisa mempelajari sesuatu dengan penuh kebahagiaan. Sehingga ide-idenya muncul tidak ada tekanan, merdeka lagi, kan begitu. Kemudian bermain adalah belajar. Wah, ini sudah aplikatif sekali, implementasi dari kurikulum merdeka. Harapannya seperti itu. Bermain saja belajar, bisa dibayangkan hasilnya luar biasa. Itu harapannya begitu, Bapak Ibu. Luar biasa visi dan yang digambarkan Bu Junatia tadi ditutup dengan elemen baca, bahkan tadi dibuka dari modul 1.1 Bu ya. Nah, konsep dari Bapak pendidikan kita KHD ya, tadi mulai dari metode petani luar biasa Bapak Ibu ya, sampai trikon ya. Menuntut sesuai perubahan zaman. Nah ini kalau di Islam juga sudah ada Bapak Ibu sebenarnya ya, yaitu sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Ali. Ajari putra putrimu sesuai zamannya. Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan anak-anak untuk belajar dengan zaman waktu kita dulu, sehingga tidak nyambung.
malah kita yang harus belajar. Itu Bapak Ibu, intinya demikian. Mudah-mudahan semua yang dipaparkan ini mendapat sambutan baik, dan kata-kata penting dari program guru penggerak yang saya catat wujud. Guru penggerak ini pertama harus tergerak. Kalau sudah tergerak, bergerak. Nah ini wujud sudah bergerak, tapi kelihatannya belum berhasil menggerakkan. Mudah-mudahan jangan putus asa wujud. Harapan saya Pak Kamijat, Pak Adi, Bu Nani ini semuanya jadi GP semua. Pak Yudi ini jadi pasif, tidak apa-apa itu semua. Jangan posisi Pak. Jadi kita pertama harus bergerak dulu. Motivasi yang paling utama dari diri kita sendiri. Maka pendidikan mulai dari diri kita tergerak, Bapak Ibu. Bagaimanapun profesi guru sudah kita pilih, pilihan hidup kita. Saya pun dulu bukan pilihan sebenarnya. Saya pengennya jadi engineer, Bapak Ibu. Tak tahu kok terus diinstruksikan jadi guru ya. Akhirnya terpaksa kita harus bergerak. Kalau sudah jadi guru yang bagaimana yang bisa kita ajarkan kepada anak didik kita. Bahkan di budaya positif ada DP yang menangis, Bapak Ibu. PP pun menangis di situ. Ternyata banyak hal yang kalau dokter bisa dikatakan malpraktek. Benar. Apalagi di pembelajaran akhir ini saya sering memantau, ini gak enak kayu PP itu gak enak. Kenapa? Di dunia daring setelah setiap dusun dan kawan-kawan IP itu melakukan pembelajaran daring, kita itu melihat saja gak perlu komen. Waduh PP ini gak enak ini, kacau ini. Padahal kita pengen komen itu banyak hal, berdiskusi bareng, sharing itu pengen sebenarnya, tapi nggak boleh karena memang daring itu wilayahnya fasilitator, wilayah pengajar praktik adalah di dunia nyata seperti ini, Bapak Ibu. Intinya yaitu tadi, karena profesi itu sudah kita pilih, mari kita gerakkan hati kita sebagai investasi kelak mendidik putra putri bangsa untuk menjadi ini dalam IKM mewujudkan tadi apa profil pelajar Pancasila dengan 6 profilnya, 6 dimensinya. Kalau sudah bergerak, mari kita bergerak. Nanti kita harus kita gerakkan bagaimanapun sadar pangan kita dari situ, Bapak Ibu. Sehingga kita harus memberikan kemanfaatan yang lebih. Apalagi kalau melihat kondisi bangsa kita krisis, kalau kita mendidiknya seperti biasa saja, nanti kurang manfaatnya. Kalau sudah bergerak, berarti bagaimana? Apa yang harus saya ubah dalam pendidikan yang saya berikan kepada anak didik saya? Untuk berubah, kita harus belajar. Karena memang yang abadi adalah perubahan itu sendiri, Bapak Ibu. Kita harus belajar. Karena belajar hakikatnya adalah sepanjang hayat. Long life education. Kalau sudah bergerak, mari kita tularkan kepada rekan-rekan kita. Kita saling sharing, saling berbagi. Karena ilmu semakin dibagikan, semakin mengalir sebagai amal wakaf ibadah kita. Intinya itu penutup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Saya sangat terima kasih sekali kerabat panjenengan semua ini komplit. Ini tim DP saya paling banyak ya, karena SMP. SD kemarin saya cuma 2, 3, makanya saya jadikan 1 karena di regulasinya minimal 5 Bu.
Maka di undangan saya jatuhkan minimal 5, malah lebih dari 5. Senang sekali, saya bahagia sekali. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, ada beberapa hal. Mohon nanti wujud saya lupa tadi, saya share lewat WA saja. Ada umpan balik instrumen yang harus diisi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah serta siswa. Nanti untuk Bapak Ibu guru bisa dipilih 5 wujud ya. Kemudian untuk Ibu KS 1, kemudian untuk GP sendiri 1, untuk siswa juga 5 instrumen itu. Demikian Bapak Ibu. Selebihnya saya ingin ngobrol dengan wujud seputar, atau langsung ngobrolnya lewat sini. Kan nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Biar yang lain tahu wujud. Pertanyaan saya tidak rahasia gitu. Baik, langsung wujud, monggo dijawab sesuai apa adanya. Saya jawab dengan ikhlas, Pak. Saya dulu baru pertanyaannya. Semoga tidak mudah, tidak sulit. Tidak sulit, semuanya mengalir kok. Bapak Ibu, ada metode yang bagus di IP yang lagi ditempuh wujud, ada 2 ini kan, kalau nggak salah, BSI dan coaching. Ya. BSI itu adalah pendidikan sosial emosional. Jadi pendekatan sosial emosional. Jadi ketika kita mendekati siswa jangan mudah menjudge. Pertanyaan pertama tidak itu kok wujud. Nanti kok takut. Aku siap. Yang enak-enak saja. Selama kegiatan kita kurang lebih 3 bulan berjalan ya. Saya yakin dan tadi dari sambutan Ibu KS dan dari fakta yang ada ini terjadi dukungan yang luar biasa dari Ibu KS dan rekan sejawat di sekolah. Kalau boleh tahu bentuk dukungannya itu bagaimana Bu? Nah, dideskripsikan. Terima kasih Bapak. Untuk dukungannya, yang pertama saya diberikan keleluasaan untuk mengikuti program GP ini. Kemudian pada saat saya ingin melakukan pengimbasan itu, alhamdulillah semua teman serta ibu kepala sekolah itu memberikan waktu sepenuhnya saya untuk melakukan pengimbasan kepada teman-teman. Kemudian dan tentunya juga dukungan doa dari teman-teman dan keluarga itu juga sangat mendukung saya. Kemudian untuk melakukan pembelajaran, biasanya kan saya melakukan pembelajaran mungkin tidak sesuai dengan kurikulum saja. Biasanya ya saya modifikasi dengan permainan atau mungkin bernyanyi, itu juga diberikan keleluasaan juga oleh kepala sekolah. Demikian Pak. Terima kasih Bu Jul, ya cukup efektif saya kira, nggak usah panjang. Habis dikasih konsumsi Cak. Kemudian yang kedua Bu Jul, ini tidak kalah penting. Setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3, ini kita dibatasi sampai 1.3 Bu Jul. Terkait yang awal-awal dulu kita laksanakan di lokal, terkait komunitas praktisi, adakah komunitas praktisi yang panjenengan rintis di sekolah ini? Kalau tidak ada, yang ada terus kiprah panjenengan di situ bagaimana? Alhamdulillah belum ada Bapak. Kami, saya pribadi sebetulnya ingin mengadakan MGMPS, tapi mungkin karena kesibukan juga sampai sekarang ini belum terbentuk untuk MGMPS. Jadi untuk sementara kita belum melaksanakan praktisi yang ada di sekolah ini.
Yang ada ya hanya kegiatan-kegiatan ya Dharma Wanita itu saja. Untuk kegiatan yang lain kelihatannya komite Dharma Wanita kayaknya hanya itu. Biasanya kalau MGMS itu tidak tidak terjadwal, jadi secara otomatis mungkin pada saat istirahat kita melakukan sharing tentang pembelajaran, mungkin siswa kita yang bagaimana menghadapi siswa ini bagaimana, seperti itu Pak. Baik, terima kasih sudah saya tangkap. MGMS itu hampir di semua sekolah sebenarnya ada Bapak Ibu. Cuma bentuknya non formal. Pasti di tengah-tengah kita ngasuh itu pasti bahas anak-anak ini gimana itu pasti itu termasuk MGMS itu. Cuma kegiatannya belum terorganisir secara formal, non formal. Terima kasih. Kemudian ini segmen akhir terkait visi dan prakarsa perubahan yang panjenengan lakukan tadi luar biasa. Untuk mendeskripsikan visi panjenengan itu sesuai dengan visi sekolah apa tidak, maka saya membuat statement, tolong dilanjutkan wujudnya. Di sekolah wujud yang panjenengan bayangkan wujud memimpikan murid yang bagaimana, yang titik-titik. Saya memimpikan murid-murid saya untuk ya sebetulnya ininya sih langsung profil pelajar Pancasila, tapi rasanya kalau kita langsung semuanya kita kita wujudkan itu masih agak sulit karena pasti semua memerlukan proses dan harus bertahap. Nah, di sini saya memimpikan murid yang pertama itu mandiri, ya Pak. Kenapa saya pilih itu? Karena ternyata pada diri anak-anak itu masih minim untuk kemandiriannya. Mereka untuk bertanggung jawab terhadap tugas mereka, bertanggung jawab bahwa saya itu harus belajar, bertanggung jawab bahwa saya itu harus berpakaian secara rapi, bertanggung jawab bahwa saya itu harus menjadi pribadi yang baik. Itu kelihatannya masih sulit dan itu kelihatannya menurut saya itu sangat penting, nomor satu dibandingkan dengan yang lain. Itu kalau menurut saya. Jadi memunculkan agar mereka itu mandiri, bisa bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, baik dalam tugas maupun untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian Pak. Terima kasih wujud ya. Jadi intinya kemandirian, kesadaran dari dalam ini penting Bapak Ibu. Jadi sebagaimana yang ditegaskan Ibu Kasih kita, yang karakteristik adalah yang utama, karakteristik. Yang berikutnya wujud. Setelah tadi mimpinya wujud tadi digambar di visi. Berarti untuk mencari kesesuaian itu statement-statement itu memancingnya seperti itu. Cuma saya belum mencari-cari tolak-tolak visi sekolahnya apa, belum tahu. Nah, visi sekolahnya di lobby. Di belakang apa? Ada apa? Nah, soalnya begini, ngapunten. Ini tuntutan ilmunya. Pertanyaannya begini, sudah sesuai enggak visi wujud ini dengan visi sekolah? Pada visi sekolah itu ada berkarakter Bapak. Jadi kalau saya mengambil kemandirian siswa itu menurut saya sudah masuk pada karakter tadi ya, masuk pada karakternya tadi. Terima kasih. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa harus saya konfirmasi? Jangan-jangan didik saya nanti visinya bertentangan dengan kepala sekolah, dengan sekolah. Ini jauh. Kalau seperti itu kita harus komunikasikan dulu. Kita berikan masukan, mungkin ke depan bisa diakomodasi seperti itu.
Baik. Kemudian ini yang terakhir, visi sekolah sudah sesuai. Jadi visi sekolah ini apakah hanya sebatas surga atau sudah sesuai dengan prakarsa perubahan yang dilakukan? Tadi sudah terjawab ya. Saya nggak usah menegaskan lagi ya. Jadi bukan surga, karena memang intinya ada di situ ya, karakter itu termasuk Bapak Ibu. Apa Pak Yudi? Bisa dibacakan mungkin? Isinya Pak. Biar aja gilirannya. Terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa, berkarakter, kemudian kreatif, produktif, dan energi berdasarkan intens serta berbudaya lingkungan. Jadi di sini ada berkarakter Bapak. Jadi kalau saya ambil kemandiriannya berarti sudah masuk berkarakter ini. Dan menurut kami visi ini bukan hanya slogan, karena di sekolah kami itu sudah ada pembiasaan positif yang mengarah ke visi ini. Misalnya di pagi hari kita berada di gerbang untuk penyambutan siswa. Kemudian setelah itu sebelum pembelajaran ada kegiatan apel, pembacaan Asmaul Husna, kemudian sholat duha. Kemudian pada saat sudah berada di kelas, pembiasaan mereka untuk berdoa sebelum pembelajaran itu dengan membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Kemudian nanti pada saat mereka akan pulang itu juga ada berdoa bersama di situ dengan membaca wal asri dan Rabbana. Demikian Bapak. Terima kasih, luar biasa sekali, cocok ya. Jadi visi-visinya bukan slogan. Ini pertanyaan penutup terkait dengan pendampingan kali ini. Apa ada perubahan yang panjenengan rasakan? Kan formatnya beda. Perubahannya banyak sekali Bapak. Yang pertama, saya mendapatkan pengalaman baru. Kalau presentasi ini saya kira sudah yang kesekian kalinya. Yang kedua, saya harus ditanya di depan teman-teman dan harus menjawab. Itu merupakan pengalaman yang sangat baru bagi saya. Tadi sempat berdek pertanyaannya sulit apa tidak seperti itu. Kemudian ya saya merasa ini membuat saya senang karena ini merupakan pengalaman serta membuat saya harusnya ya seperti ini ada modifikasi jadi tidak monoton. Kalau monoton biasanya kan merasa bosan. Mungkin sama juga yang dihadapi oleh anak-anak didik saya Bapak. Kalau saya mengajarnya hanya seperti itu saja, maka mereka akan bosan. Tapi kalau ada perubahan maka mereka akan berinovasi saya. Demikian Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Tepuk tangan untuk SMP 2 Purwosari. Mudah-mudahan GP-nya bertambah, PP-nya juga ada, pasiennya juga ada. Bapak Ibu, kemarin kalau saya di SD itu beda, tidak saya on air begini, saya kasih kertas, saya suruh nyatet kiri kanan gitu. Karena kalau saya harus mendengarkan satu-satu kan mungkin kelamaan. Nah, akhirnya seperti itu siasat ini ya. Luar biasa. Saya mau nyanyi tapi nggak bisa. Nah, monggo, saya ada lagu biar lagunya sama. Mana di mana guru GP kita? Guru GP kita ada di SMP Murna Prada. SMP Prada. Kita ulangi. Mana di mana guru GP kita? Guru GP kita ada di SMP Prada. Mana di mana guru GP kita? Guru GP kita adalah kita semua.
lagi siswa. Terima kasih. Monggo tegap. Terima kasih. Demikian acara kita sudah selesai. Mudah-mudahan dengan guru penggerak dapat memotivasi kita menggerakkan dan bergerak lebih maju untuk kita semua dan peserta didik SMP 2 Pusari. Saya sebagai pembicara banyak salah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo disambi senangnya kira ikut malih.